Selamat pagi adik-adik, kembali lagi di ibadah sekolah minggu bersama kakak Ivana hari ini. Puji Tuhan, setelah kita nggak ketemu nih 1 minggu, sekarang kita ketemu lagi di ibadah PA untuk merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab, juga memuji namanya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan Mars PA. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kiranya Engkau memberkati kami, telinga-telinga kami yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita menyanyikan Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing, agar kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan juga berkati kakak layan yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya itu semua hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau baik. Amin. Adik-adik,
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yang terambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Kakak akan membacakan untuk adik-adik sekalian. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4, Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikian firman Tuhan adik-adik. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kakak mau tanya nih, mana yang lebih baik adik-adik, anak yang berdoa bersama keluarganya atau anak yang suka berkelahi? Iya, pasti anak yang berdoa bersama keluarganya. Kakak Layan kasih contoh lagi ya. Anak yang membantu orang tuanya atau anak yang malas belajar? Iya, betul. Yang baik adalah anak yang membantu orang tuanya. Tadi kakak sudah memberikan adik-adik pertanyaan, pendapat hal mana saja yang benar untuk dilakukan dan hal yang salah untuk dilakukan. Tentu ini juga bukan sekedar kalian ketahui ya, tapi harus dilakukan. Berbicara tentang melakukan hal yang benar, kita hari ini belajar dari Yusuf. Yusuf adalah anak Yakub dan Rahel. Yusuf adalah anak yang senantiasa rajin membantu orang tuanya. Kita bisa tahu Yusuf ini rajin membantu orang tuanya karena ketika Yusuf bersama saudara-saudaranya, ia membantu Yakub. Di ayat kedua tadi disebutkan bahwa Yusuf mengembalakan domba-dombanya. Mereka menjaga dan mengurus kambing domba, membantu orang tuanya Yakub. Dan juga Yusuf adalah seorang anak yang berani. Karena apa? Karena ketika ia tahu bahwa saudara-saudaranya yakni Dan, Naftali, Gad, dan Asyer melakukan sesuatu yang buruk, maka keburukan itu ia sampaikan kepada Yakub ayahnya. Dari kecil Yusuf ini sudah berani mengatakan mana yang salah dan mana yang benar. Berkata dan berbuat yang benar, Yusuf sudah berani. Dia tidak menyembunyikan keburukan saudara-saudaranya hanya karena mereka saudara-saudaranya. Kenapa adik-adik? Karena ketika ia ikut menyembunyikan kesalahan saudara-saudaranya, berarti dia juga membuat kesalahan yang sama. Di sini terlihat bahwa Yusuf berani melakukan hal yang berbeda dari saudara-saudaranya. Dia bertindak dengan benar dengan mengatakan keburukan kakak-kakaknya kepada ayahnya. Di bacaan kita hari ini adik-adik, Kejadian 37 ayat 1 sampai 4, juga kita melihat betapa Yakub menyayangi Yusuf. Hal ini ditunjukkan dalam ayatnya yang ketiga, di mana Yakub memberikan jubah yang sangat indah kepada Yusuf karena Yusuf adalah anak kesayangannya. Jubah yang mungkin sangat berbeda dengan apa yang dimiliki saudara-saudaranya. Sehingga hal ini membuat saudara-saudaranya tidak senang kepada Yusuf dan iri hati kepada Yusuf. Membuat Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya. Mereka tidak mau lagi menyapa Yusuf dengan ramah atau berbicara baik dengan Yusuf, padahal Yusuf adalah adik mereka. Kebencian mereka kepada Yusuf ini menunjukkan bahwa mereka telah melakukan hal yang salah atau jahat di mata Tuhan. Itu tidak boleh adik-adik. Dengan saudara kita, adik kakak kita harus saling menyayangi karena kita adalah saling saudara, harus saling menjaga karena kita adalah saudara.
Adik-adik, dari perikop kita hari ini, Yesus memberikan kita suatu pelajaran keteladanan untuk menyampaikan kebenaran. Memang adik-adik dalam menyampaikan sebuah kebenaran itu tidaklah mudah. Pasti ada tantangan yang harus dihadapi. Seperti tadi halnya, Yusuf menjadi dibenci oleh kakak-kakaknya. Begitu juga ketika kita melakukan suatu hal yang benar, mungkin ada orang yang tidak suka atau dengan kita atau teman kita menjadi benci karena kita. Itu enggak apa-apa adik-adik, karena perlu diingat kita telah melakukan hal yang benar. Jangan pernah takut, apalagi menyerah ketika kita melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kehadirannya harus berani berkata dan berbuat yang benar, sehingga mendatangkan berkat, sukacita, dan kebaikan dimanapun adik-adik berada, dan nama Tuhan akan dimuliakan. Karena itu adik-adik, kakak mau mengingatkan adik-adik, dan mari kita belajar bersama-sama memulai hal-hal yang sederhana untuk melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Kakak kasih contoh ya, contohnya rajin ikut sekolah minggu. Meskipun sekarang kita kembali lagi bertemu di YouTube ya adik-adik, nggak enak banget, padahal lebih asik kalau kita bisa bertemu di ibadah offline, bermain bersama, belajar bersama, dan bertemu teman-teman ya. Terus kita juga harus rajin belajar. Dengan rajin belajar, orang tua kita akan bangga. Kita harus hormat pada orang tua, pada mama papa kita, pada oma opa maupun orang yang lebih tua di sekitar kita. Kita harus hormat dan santun. Tidak boleh berbohong, tidak boleh menghina orang. Ingat adik-adik, Tuhan sebagai Bapa kita menginginkan kita anak-anaknya untuk menjadi berkat bagi orang lain, salah satunya dengan perkataan dan perbuatan kita yang benar. Demikian adik-adik firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik sehari-hari. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat adik-adik. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Engkau selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Engkau adalah Allah yang besar yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu sendiri Tuhan. Kami bangga Tuhan mempunyai Bapa seperti Engkau. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat Tuhan, yang menyakiti hati-Mu, menyakiti hati orang tua kami, teman-teman kami, saudara kami Tuhan. Sekarang kami merendahkan diri di hadapan-Mu untuk meminta pengampunan dosa Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk adik-adik kami Tuhan yang terkasih, adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka dalam tumbuh kembang mereka Tuhan. Kiranya mereka menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati orang tua. Tuhan berkati dalam studi mereka, Tuhan berkati dalam masa depan, Tuhan berkati dalam kesehatan, juga keluarga mereka masing-masing. Kau berikan kesehatan senantiasa dan berkat perlindungan. Juga kami berdoa untuk orang tua anak-anak layan kami. Tuhan berkati orang tua ini dalam pekerjaan, dalam mendidik anak mereka, dalam kesehatan, dalam apapun yang mereka hadapi saat ini. Engkau berikan jalan keluar ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami GPIB Menangan Mojokerto ini Tuhan, agar dapat menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah masyarakat. Tuhan berkati Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Erika sebagai PHMJ Tuhan, dan juga Tuhan berkati para majelis yang menjadi utusan-Mu di gereja ini Tuhan. Tuhan berkati masing-masing, Tuhan berikan berkat serta perlindungan di dalam kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang saat dalam minggu-minggu ini mengalami sukacita dalam pertambahan usia, dalam studi, pekerjaan, juga keluarga Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tambahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan mereka. Juga kami mengingat orang-orang di luar sana yang sedang menderita kekurangan Tuhan, yang terkena bencana alam, ketidakadilan, pelanggaran HAM. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka, melindungi mereka, mencukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Kota Mojokerto ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar para
para pemerintahan ini dapat melayani masyarakat dengan baik. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, begitu juga dengan pemerintahan di Republik Indonesia ini, presiden, wakil presiden, menteri, serta jajarannya. Tuhan berkati, Tuhan berikan berkat perlindungan, dan juga Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan. Juga untuk warga jemaat kami yang sedang sakit di rumah, yang nenek kakek opa oma kami yang lansia, Tuhan selalu berikan kesehatan, Tuhan selalu berikan umur panjang, Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Juga kami berdoa untuk pembangunan pastori dan gedung serbaguna GPIB Manado Ciputat. Tuhan, Engkau berkati hingga pembangunan ini selesai, dan Tuhan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan dalam pembangunan ini, Tuhan. Juga kami berdoa untuk wabah virus corona yang masih ada di Indonesia ini, Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memulihkan Indonesia ini kembali, Tuhan. Virus corona ini akan hilang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Doa yang kurang dari sempurnanya kami satukan ke dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan bersama-sama memujikan pujian bersyukur kepada Tuhan. Doakan persembahan kita, adik-adik. Tuhan, kami baru saja memberikan sedikit dari berkat-Mu, Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan, pembangunan gereja-Mu juga, Tuhan, dan pembangunan untuk masyarakat di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, amin. Adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kita menaikkan satu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu ini, Tuhan, dengan lancar, tanpa suatu kurang apapun. Sebentar kami akan berpisah, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik kami dalam sekolah mereka. Tuhan berkati orang tua mereka dalam pekerjaan, dalam kesehatan mereka, dan selalu memberikan berkat perlindungan kepada keluarga mereka masing-masing. Adik-adik, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.